Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama Miss Dian. Kali ini Miss Dian akan kembali menjelaskan kepada kalian tentang mata pelajaran tematik. Yuk dipersiapkan buku tulis dan buku tematiknya, dicatat jika ada yang perlu dicatat. Namun sebelum itu kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Oke, yuk kita mulai belajar. Disimak dengan baik ya. Kali ini, Miss Dian ingin menjelaskan kepada kalian tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan seorang penyair yang di dalamnya terkandung rima dan irama. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, sedangkan irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Untuk lebih mengenal rima dan irama, Miss Dian akan membacakan sebuah puisi, sepenggal puisi berjudul Bunga Melati. Bungaku, bunga melati, warnamu putih menawan hati. Tiada bunga seindah melati. Melati, bunga pujaan hati. Nah, dari puisi yang barusan Miss Dian bacakan, di situ ada persamaan bunyi, nada dari setiap baris. Jadi nadanya itu sama. Jadi persamaan bunyi pada puisi disebut dengan rima. Sedangkan ada yang nadanya tinggi dan ada yang rendah, ada yang panjang dan pendek, itu termasuk iramanya. Jadi semoga kalian sudah paham perbedaan antara rima dan irama. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi, yaitu yang pertama, pemilihan katanya itu bersifat kias, padat, dan indah. Contohnya pada puisi Bunga Melati lagi, di bait kedua, ini Miss Dian akan bacakan. Kusiram dengan bernyanyi, bungaku melati mekar berseri, seakan tersenyum dan menari, baunya harum semerbak wangi. Nah, di sini kata-katanya indah bukan? Nah, itu termasuk ciri-ciri puisi yang pertama. Yang kedua, dituliskan dalam bentuk bait yang terdiri dari beberapa baris, bukan paragraf. Nah, di sini ada satu bait. Satu baitnya ini terdiri dari 4 baris. Jadi, itu bukan paragraf. Jadi, setiap baris itu satu kalimat. Satu kalimat, jadi 4 baris. Kalau di sini puisi Bunga Melati yang dicontoh ada 4 baris dalam satu baitnya. Oke, yang ketiga ciri-ciri puisinya yaitu, nih ya, ini baris namanya nak. Ada 4 baris. Yang ketiga itu memiliki persajakan akhir yang teratur. Kita lihat di sini. Terakhirnya bernyanyi, berseri, menari, wangi, itu namanya teratur nak, karena sama-sama i gitu ya nak ya, itu namanya teratur. Oke, selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur puisi. Yang pertama, tema atau makna puisi. Coba perhatikan puisi ini, puisi utuh dari berjudul Bunga Melati akan Miss Dian bacakan. Bungaku, bunga melati, warnamu putih menawan hati. Tiada bunga seindah melati. Melati, bunga pujaan hati. Kusiram dengan bernyanyi, bungaku melati mekar berseri, seakan tersenyum dan menari, baunya harum semerbak wangi. Bungaku, bunga melati, tak jemu aku menyirami, kurawat setiap hari, agar tumbuh selalu dan bersemi.
Nah, itu adalah contoh dari puisi yang berjudul Bunga Melati. Di sini tema atau makna puisi dari yang berjudul Bunga Melati ada di bait pertama, yaitu bunga melati. Ini adalah seseorang yang sangat menyukai bunga melati, ya, karena dia bilang bunga melati adalah bunga yang menawan hati, yang membuat dia senang dan bahagia ketika melihatnya. Nah, selanjutnya yang kedua, perasaan penyair. Unsur puisi yang kedua itu perasaan penyair, yaitu sikap penyair dalam puisi. Apa di sini sikap penyairnya? Apakah senang, sedih, marah, atau semangat? Nah, di sini dalam puisi Bunga Melati, sikap penyair atau perasaan penyairnya itu senang, dia bahagia ketika dia menyukai bunga melati. Nah, ada di baris bait kedua, baris pertama. Kusiram dengan bernyanyi. Jadi dia senang menyiram saja sambil bernyanyi. Itu jadi wujud kesenangan dia terhadap bunga melati. Nah, unsur yang ketiga yaitu amanat. Nah, puisi ini memiliki amanat. Nah, amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Ada pesan. Pesan. Nah, dalam puisi Bunga Melati ini pesan yang terkandung ada di bait ketiga. Nah, di sini pesannya itu tak jemu aku menyirami. Nah, dia itu tidak berhenti, tidak bosan untuk terus menyiram bunganya. Kurawat setiap hari. Nah, dia juga merawatnya setiap hari agar bunga itu tumbuh dan bersemi. Nah, di sini ada pesannya, ketika kita menyukai tanaman, kita jangan lupa untuk menyayanginya, merawatnya, menyiraminya agar tanaman itu tumbuh dan bersemi. Nah, ini pesan yang terkandung dalam puisi Bunga Melati. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis puisi atau membuat sebuah puisi. Yang pertama, menentukan tema. Nah, di sini kalian bisa tentukan dulu temanya. Apakah temanya tentang alam atau lingkungan atau tentang sekolah atau apapun, tentang pahlawan misalnya. Bebas yang kalian pikirkan apa mau temanya, atau yang kalian ditugaskan oleh guru kalian temanya tentang apa. Nah, yang kedua, membuat judul yang sesuai dengan tema. Misalnya, tadi kalau misalkan Bunga Melati itu temanya bertemakan alam, lingkungan. Nah, judulnya berarti Bunga Melati. Atau misalnya pekarangan rumah atau halaman taman, itu temanya nanti judulnya Bunga Melati gitu ya nak ya. Atau boleh yang lain, sekolahku atau rumahku, keluargaku, sahabatku, itu bisa dijadikan judul puisi. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang selanjutnya itu berimajinasi, memilih kata-kata yang indah berkaitan dengan judul. Misalnya, tadi kamu berpikir untuk sekolah, judulnya sekolahku. Nah, kamu berimajinasi, kira-kira di sekolahku apa ya? Aku menuntut ilmu, misalnya, mempunyai banyak teman. Nah, itu kalian, kata-kata kalian ini kalian tulis nih. Nah, di yang keempat itu merangkai kata dan menulisnya. Nah, kalian tulis apa yang kalian imajinasikan, yang kalian pikirkan, kalian tulis, tuangkan dalam kertas. Nanti baru yang terakhir tahapnya kalian memperindah. Nah, kata-kata yang sudah kalian tulis, kalian rapihkan, kalian perindah dengan memperhatikan kata-kata yang sudah kalian tulis menjadi kata-kata yang menarik. Nanti akan kita latihan ya, kita coba ya. Kalian harus bisa, kalian pasti bisa. Kita coba nanti. Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi, yaitu yang pertama, ekspresi. Ekspresi itu berupa penghayatan, mimik muka, wajahnya, ekspresinya. Kalau misalnya puisinya senang, wajahnya juga harus senang.
Kalau sedih, wajahnya juga harus sedih, ekspresinya sedih. Nah, gerakan juga bisa seperti mimik muka tadi, atau gerak tubuh seperti pada gambar nih ya, ada gerak tubuh pakai tangan. Bisa tangannya digunakan, atau jari jemarinya, megang dada, atau membentangkan tangan. Itu cara biasanya orang sedang membacakan puisi. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan saat membaca puisi yaitu artikulasi, yaitu kejelasan dalam pengucapan. Nah, kalian dalam membacakan puisi itu suaranya harus lantang dan jelas ya, Nak, agar terdengar dengan jelas. Jadi artikulasinya harus jelas, ucapannya harus jelas. Yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu intonasi atau penekanan. Seperti tadi yang Miss Dian bilang irama dan rima itu adalah penekanan. Nah, ada persamaan bunyinya, ada tinggi rendahnya nada, panjang pendeknya kata, pelafalan, itu termasuk intonasi. Semoga kalian paham ya, Nak ya. Sekian dari Miss Dian. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. See you later. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.